Ruang lingkup analisis SWOT. Konsep analisis SWOT. Kita telah mengetahui bahwasanya lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Lingkungan dibedakan atas lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam melakukan analisis eksternal, organisasi menggali dan mengidentifikasi semua peluang yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu, serta ancaman dari para pesaing dan calon pesaing. Sedangkan, analisa internal lebih memfokuskan pada identifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Dengan melakukan kedua analisa tersebut, maka sejatinya kita sedang melakukan analisa SWOT. Definisi analisis SWOT. Kata analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya dan dapat juga diartikan sebagai pengkajian terhadap suatu peristiwa yang berupa tindakan, hasil pemikiran, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Sedarmayanti tahun 2014, SWOT adalah teknik historis yang terkenal bagi manajer perusahaan untuk memberikan gambaran tentang situasi strategis perusahaan. Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi keempat faktor tersebut dan menggambarkan kondisi, yaitu dengan membuat perencanaan dan mengatur strategi dalam pemecahan masalah suatu proyek atau spekulasi bisnis. Gitu Sudarmo berpendapat bahwa SWOT merupakan pendekatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats yang diterjemahkan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga disingkat menjadi kekepan. Setiorini dan kawan-kawan mengemukakan bahwa matriks SWOT adalah alat perumusan pengambilan keputusan untuk menentukan strategi berdasarkan logika dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan. Mawardi dan Yasmin tahun 2019 juga mengatakan bahwa matriks SWOT adalah analisis terhadap strategi SWOT yang banyak digunakan dalam perencanaan strategis. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Rangkuti mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan alat manajemen strategis untuk mengidentifikasi sejauh mana strategi perusahaan mampu menangani pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, analisis SWOT merupakan bagian dari tahap perencanaan strategis dalam suatu lembaga yang memiliki 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Analisis SWOT memberikan suatu arahan yang dapat berupa solusi dari sebuah permasalahan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kekuatan, menambah keuntungan dari suatu peluang yang ada, meminimalisir kekurangan atau kelemahan, dan menghindari ancaman yang kemungkinan terjadi. Sejauh ini, sudah ada beberapa penelitian yang sukses menggunakan kerangka analisis SWOT di bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, penelitian Stacy dan Gerbig yang mempelajari Peer Review of Teaching yang disingkat PRT. Yang kedua, penelitian oleh Merkulova dan Nanaseva yang isinya Analysis to Analyze the Major Challenge Posed by the Introduction of a New Subject into the University Curriculum, yang artinya menganalisis dan mengidentifikasi tantangan utama
yang ditimbulkan oleh pengenalan mata pelajaran baru ke dalam kurikulum universitas. Yang ketiga, penelitian oleh TWIG, yang isinya carried out a research to study the performance of pre-university education using SWOT analysis as a tool, yang artinya mempelajari kinerja pendidikan pra-universitas menggunakan analisis SWOT sebagai alat. Dalam analisis SWOT ini, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi maju mundurnya pendidikan, yaitu faktor dominan dan faktor penghambat. Yang termasuk dalam faktor dominannya adalah kekuatan dan peluang, dan faktor penghambatnya meliputi kelemahan dan tantangan. Salah satu hasil dari dikembangkannya kerangka SWOT dalam sistem pendidikan adalah munculnya analisis tematik. Analisis tematik adalah proses mengidentifikasi pola yang tidak terikat pada perspektif epistemologis atau teoritis tertentu. Analisis tematik telah diterapkan di bidang pendidikan sebagai pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Fungsi analisis SWOT. Yang pertama, untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Caranya adalah dengan mencari tahu tentang lingkungan sosial diri pribadi dan peluang yang dimiliki dengan berbekal potensi dari dalam diri. Yang kedua, untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal lembaga. Melalui SWOT, suatu lembaga dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal lembaganya. Kondisi internal tersebut meliputi kekuatan dan kelemahan lembaga. Sedangkan kondisi eksternalnya meliputi peluang dan ancaman yang dimiliki lembaga tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran atau pandangan lingkungan sekitar terhadap diri atau lembaga. Caranya adalah dengan hasil analisis SWOT dapat melihat bagaimana pandangan orang-orang tentang lembaga atau perusahaan yang dimiliki, dan membandingkannya dengan lembaga atau perusahaan lain yang pelayanannya serupa. Yang keempat, untuk mengetahui posisi lembaga atau perusahaan di antara lembaga atau perusahaan lain. Caranya adalah dengan mengidentifikasi keempat faktor dalam analisis SWOT, dan kemudian hasil dari analisis SWOT tersebut dapat dilihat perbandingannya antara lembaga atau perusahaan yang dimiliki dengan lembaga atau perusahaan lain yang serupa, apakah berada di atas atau di bawah dari lembaga perusahaan lain. Yang kelima, untuk mengetahui kemampuan lembaga atau perusahaan yang dihadapkan dengan pesaingnya. Caranya adalah dengan menggunakan analisis SWOT dapat membantu mengetahui pelayanan dari lembaga atau perusahaan yang serupa. Dengan begitu, dapat menentukan strategi yang tepat untuk merespon lembaga atau perusahaan lain. Fungsi lain dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi melalui analisis situasi dan memisahkannya ke dalam pokok persoalan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Dari hasil analisis SWOT tersebut, diperoleh informasi yang sekiranya dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, serta berindikasi bahwa adanya rintangan yang harus dihadapi ataupun diminimalisasikan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Manfaat analisis SWOT. Yang pertama, membantu mengetahui persoalan yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, memberikan hasil berupa analisis sehingga mampu memberikan arahan untuk mempertahankan kekuatan sehingga mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang mungkin terjadi. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi serta menganalisis sisi-sisi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlupakan,
dan tidak terlihat sebelumnya pada lembaga atau perusahaan. Yang keempat, menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam menganalisis strategi untuk menemukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan situasi saat itu, serta membantu lembaga atau perusahaan mengurangi kelemahan yang ada dan menekan munculnya ancaman yang kemungkinan akan timbul. Sedangkan menurut pendapat Kotler dan Keller, analisis SWOT bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi, sehingga mampu menganalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam organisasi, sehingga mendapatkan strategi yang tepat dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi segala ancaman dan mengurangi kelemahan, sehingga organisasi tersebut dapat bertahan dan berkembang. Selanjutnya, ruang lingkup analisis SWOT. Keampuhan analisis SWOT terletak pada kemampuannya mengambil keputusan untuk memaksimalkan kekuatan dan pemanfaatan peluang bagi lembaga pendidikan. Keberadaannya penting sebab bertujuan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan di lingkungan lembaga pendidikan dan mengurangi dampak ancaman yang akan muncul dan harus dihadapi. Para ahli manajemen menyarankan bahwa jika analisis SWOT dalam pendidikan dilakukan dengan benar, maka tampaknya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Dalam SWOT ada 4 titik penekanan, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Pertama adalah strength atau kekuatan. Faktor kekuatan merupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu lembaga atau perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor kekuatan tersebut, maka dapat menjadi langkah awal untuk menuju kemajuan suatu lembaga atau perusahaan. Cara mengetahui faktor-faktor kekuatan tersebut adalah dengan melihat hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya. Setelah mengetahui faktor-faktor kekuatan, selanjutnya mempertahankan dan memperkuat kelebihan yang menjadi kekuatan lembaga atau perusahaan tersebut. Faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan merupakan kompetensi individu atau keunggulan lain yang menghasilkan nilai plus atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan tersebut. Hal ini akan nampak ketika lembaga pendidikan diharuskan memiliki keterampilan atau skill yang dapat tersalurkan kepada peserta didik, lulusan terbaik atau hasil yang dapat diandalkan, serta keunggulan lain yang menjadikannya unggul dari pesaingnya dan dapat memuaskan stakeholders dan pelanggan, baik itu siswa, orang tua, masyarakat maupun bangsa. Keunggulan tersebut dapat berupa kekuatan pada sumber keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pandangan masyarakat, loyalitas pengguna, serta kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada dalam lembaga atau perusahaan diupayakan untuk diminimalisasikan atau bahkan dihilangkan. Selain itu, dapat pula menjadi kelemahan tersebut sebuah kelebihan yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan. Adapun dalam dunia pendidikan, faktor kelemahan yang harus segera dibenahi oleh para pengelola lembaga pendidikan diantaranya: pertama, sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan masih terbilang lemah. Yang kedua, sarana dan prasarana yang masih sebatas sarana yang wajib saja. Yang ketiga, lembaga pendidikan swasta dirasa kurang mampu menangkap peluang.
Yang terakhir, output lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan output pendidikan yang lain. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Faktor peluang dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah lembaga atau perusahaan. Caranya dengan membandingkan analisis internal, meliputi kekuatan dan kelemahan suatu lembaga atau perusahaan sendiri dengan lembaga atau perusahaan lain. Dengan mempertimbangkan kemungkinan berhasilnya, tidak semua peluang harus dicapai dalam target. Ada 3 tingkatan peluang, meliputi pertama, low, apabila hasil analisis memiliki daya tarik, manfaat, dan peluang pencapaian yang kecil. Yang kedua, moderate, apabila hasil analisis memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, tetapi peluang pencapaiannya kecil. Yang terakhir, apabila hasil analisis memiliki daya tarik, manfaat, dan peluangnya yang besar. Dalam dunia pendidikan, peluang merupakan situasi pada lingkungan eksternal yang menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Situasi lingkungan tersebut meliputi pertama, kecenderungan kepentingan di kalangan peserta didik. Yang kedua, identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian. Yang ketiga, perubahan dalam keadaan persaingan, dan yang terakhir, hubungan dengan pengguna atau pelanggan yang meliputi peserta didik dan orang tua. Yang terakhir, threats atau ancaman. Ancaman merupakan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi suatu lembaga atau perusahaan. Cara mengetahui ancaman dengan melihat tingkat pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya. Ada 3 tingkatan ancaman, meliputi ancaman utama atau major threat, merupakan ancaman yang kemungkinan terjadinya besar dan juga berdampak besar. Cara mengatasinya dengan perencanaan dan strategi yang serius. Yang kedua, ancaman moderate atau moderate threat, merupakan ancaman yang memungkinkan tingkat keparahan yang tinggi tetapi kemungkinan terjadinya rendah, begitupun sebaliknya. Yang terakhir, ancaman tidak utama. Ancaman tidak utama merupakan ancaman yang kemungkinan terjadinya kecil dan dampaknya juga kecil. Contoh ancaman yang dapat menghambat keberhasilan suatu perusahaan yaitu seperti masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, serta perubahan teknologi dan peraturan baru. Adapun ancaman dalam bidang pendidikan antara lain faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu lembaga pendidikan. Contoh ancaman tersebut adalah menurunnya minat siswa baru, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, dan lain-lain. Valentino.